Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi Suhendri, NPM 20010818 dari jurusan Tadris Biologi kelas A. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas material-material pada mata kuliah Tauhid dan Ilmu Kalam untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang dimana diampu oleh Ibu Siti Fatimah MPD. Baiklah, material yang akan kita bahas bersama-sama, yang pertama ada pengertian al-mabda dan al-wasito, yang kedua hubungan ilmu kalam, filsafat dan tasawuf, yang ketiga al-ma'ad atau janji-janji Allah kepada manusia di hari akhirat setelah berakhirnya kehidupan di dunia. Kemudian yang keempat, ilmu kalam masa kini. Yang pertama ada Ismail Al-Faruqi, Hasan Hanafi, kemudian ada HM Rasjidi dan Harun Nasution. Yang pertama ada Al-Mabda dan Al-Wasito. Nah, pengertian Al-Mabda itu apa sih? Jadi, Al-Mabda adalah pandangan yang mendasar tentang kehidupan, sehingga selain perlu konsep keyakinan yang mendasari mabda itu sendiri, perlu adanya instrumen-instrumen dari mabda tersebut. Nah, menurut Muhammad Ismail, yang disebut dengan mabda adalah akidah atau keyakinan yang digali dari proses berpikir, yang kemudian melahirkan sistem atau aturan-aturan. Nah, menurut definisi ini, akidah atau keyakinan atau disebut dengan mabda memiliki dua syarat. Yang pertama, bersifat akliyah, yang kedua memiliki sistem atau aturan. Yang kedua ada pengertian al-wasito, yaitu membahas tentang utusan Allah seperti malaikat, nabi atau rasul, dan kitab suci. Nah, kemudian tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qad dalla dalalam ba'ida. Nah, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Kemudian selanjutnya ada hubungan ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf. Nah, pengertian ilmu kalam itu apa sih? Jadi, ilmu kalam berarti pembicaraan atau perkataan. Dalam Islam, istilah kalam memiliki dua pengertian. Yang pertama, sabda Allah. Yang kedua, ilmu al-kalam. Kemudian, pengertian tasawuf. Tasawuf secara lagwi atau etimologi, ada yang berpendapat tasawuf atau sufi diambil dari kata sof, yang berarti saf atau barisan. Nah, saf atau barisan itu biasanya digunakan pada baris sholat. Kemudian untuk titik persamaan ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf. Untuk ilmu kalam, yang pertama yaitu objek kajian ilmu kalam adalah ketuhanan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Tuhan. Argumentasi dibangun atas logika dasar, hasil kajiannya bersifat spekulatif, berhubungan dengan kebenaran ilmu kalam, dan lain-lain. Kemudian untuk ilmu filsafat, objek kajian filsafat pun adalah masalah alam, manusia, dan segala sesuatu yang ada. Untuk argumentasi filsafatnya dibangun atas dasar logika dan lain-lain. Kemudian ilmu tasawuf masih berhubungan juga dengan kebenaran. Kemudian upaya-upayanya pendekatan terhadap Tuhan seperti objek kajian pada tasawuf. Kemudian hubungan ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf. Jadi filsafat itu dijadikan sebagai alat untuk membenarkan nas atau agama. Filsafat mengawali pembuktiannya dengan argumentasi
argumentasi akal, barulah pembenarannya diberikan wahyu, sedangkan ilmu kalam mencari wahyu yang berbicara tentang keberadaan Tuhan baru kemudian didukung oleh argumentasi akal. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa ketiganya berusaha menemukan apa yang disebut kebenaran. Kebenaran tasawuf berupa kebenaran sejati melalui mata hati, kebenaran dalam ilmu kalam berupa diketahuinya kebenaran ajaran agama melalui penalaran rasio, lalu dirujukan kepada nas Al-Quran dan hadis. Yang ketiga ada al-ma'ad atau janji-janji Allah kepada manusia di hari akhirat setelah berakhirnya kehidupan di dunia. Nah, al-ma'ad itu merupakan pembahasan yang berhubungan dengan hari yang akan datang. Mari kita simak satu persatu. Jadi yang pertama ada hari pembangkitan, yaitu Allah akan menghidupkan atau membangkitkan kembali manusia dari kematiannya serta dikembalikan seperti sedia kala. Untuk hari pengumpulan, manusia dibangkitkan terlebih dahulu dari kematiannya, kemudian akan dikumpulkan di suatu tempat yang dinamakan padang mahsyar. Kemudian yang ketiga hari perhitungan. Setelah dibangkitkan dari kuburnya, seluruh manusia pun akan dikumpulkan di suatu tempat, yaitu untuk dihisab amal kebaikannya. Biasanya disebut dengan yaumul hisab. Kemudian hari penimbangan. Hari penimbangan ini biasanya disebut dengan peristiwa mizan atau yaumul mizan. Kemudian setelah itu manusia akan melewati yang namanya sirot atau jembatan penentu. Biasanya disebut dengan jembatan sirotol mustaqim. Kemudian barulah akan dipertemukan dengan surga dan neraka, yaitu tempat terakhir dan abadi yang disediakan Allah bagi manusia sebagai pembalasan yang layak bagi amal perbuatannya di dunia. Nah, yang terakhir ada syafaat. Syafaat itu artinya pertolongan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang mengharapkan pertolongannya. Misalnya kita sebagai umat manusia, umat Islam yang mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat ada ilmu kalam masa kini. Yang pertama ada dari para ahli yaitu Ismail Al-Faruqi, kemudian Hasan Hanafi, kemudian H.M. Rasjidi dan Harun Nasution. Nah, untuk pokok pemikiran Ismail Al-Faruqi yang pertama yaitu tauhid sebagai inti pengalaman agama, kemudian tauhid sebagai pandangan dunia, sebagai intisari Islam, prinsip sejarah, kemudian prinsip keluarga, kemudian prinsip tata ekonomi, prinsip umamah, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, pemikiran kalam Hasan Hanafi, yaitu kritik terhadap teologi tradisional. Nah, ini maksudnya dalam gagasannya tentang rekonstruksi teologi tradisional. Hanafi menegaskan perlunya mengubah orientasi perangkat konseptual kepercayaan sesuai dengan konteks politik yang terjadi. Nah, kemudian rekonstruksi teologi ini sebagai konsekuensi atas pemikirannya yang menyatakan bahwa para ulama tradisional telah gagal dalam menyusun teologi yang modern. Maka Hanafi mengajukan saran rekonstruksi teologi. Selanjutnya, pemikiran kalam H.M. Rasjidi. Yang pertama tentang perbedaan ilmu kalam dan teologi, kemudian tema-tema ilmu kalam, kemudian hakikat iman. Selanjutnya pemikiran kalam Harun Nasution. Yang pertama ada peranan akal. Nah, akal ini melambangkan kekuatan manusia karena akalah manusia mempunyai kesanggupan untuk menaklukkan kekuatan makhluk lain. Kemudian selanjutnya ada pembaharuan teologi. Selanjutnya ada hubungan akal dan wahyu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.